Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan, memahami dan merenungkan perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Utus Roh Kudus-Mu untuk membantu kami mencerahkan pikiran dan penghayatan kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga mampu mewujud nyatakannya dalam pertobatan, usaha kami untuk mengejar kekudusan demi keselamatan kami dan sesama kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah pernah kita mempunyai atau merasakan hidup kita seperti kota Sodom? Hampir hangus terbakar karena keputusasaan buruk yang kita buat. Yang punya pengalaman demikian, silakan mengangkat tangannya dalam hati saja. Atau apakah kita mempunyai pengalaman seperti perahu para murid digoncang badai hebat, rumah tangga yang hampir hancur, sakit dan penyakit yang tak kunjung sembuh, dijauhi oleh orang lain, sahabat terdekat, keluarga, belum memiliki jodoh atau gagal dalam usaha kerja keras, mengejar prestasi, sementara Tuhan kita rasa masih tidur dan belum berpihak kepada kita. Pada hari ini Tuhan membawa kita kepada dua situasi dan suasana ekstrim dalam hidup, yaitu api penghancuran di Sodom dan juga badai mencekam di Danau Galilea. Dua peristiwa berbeda namun menyimpan satu pesan, bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kekacauan, kegagalan, bahkan keputusasaan kita sebagai manusia, dan mengajak kita untuk berjalan bersamanya keluar dari kehancuran itu. Bayangkan Lot, ia tinggal di Sodom, kota penuh kemewahan tetapi juga penuh dosa. Ketika pagi menjelang dan malapetaka datang, para malaikat harus menarik tangannya keluar dari kota. Lot enggan, ragu, dan lambat. Tapi Tuhan sabar, segeralah. Larilah demi nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Bukankah kita juga sering seperti Lot? Kita tahu bahwa hidup kita perlu berubah dari kebiasaan buruk, relasi toksik, cara pikir egois, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita enggan beranjak. Kita berkata, "Tuhan, nanti saja dulu." Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak menyerah. Dia menarik tangan kita. Dia mengutus orang-orang yang mencintai kita untuk berkata, "Ayo keluar, waktumu hampir habis." Mari bergeser ke perahu. Para murid panik. Air masuk, kapal oleng, dan Yesus tidur. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu Yesus bangun dan menegur badai itu. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di sini kita melihat sisi lain dari relasi kita dengan Tuhan. Kadang Tuhan terasa diam ketika badai datang. Kita bingung, merasa sendirian.
Tapi apakah dia benar-benar tidur? Tetap sungguh-sungguh tidak. Dia mengizinkan kita bergumul dan berjuang agar iman kita bertumbuh dan subur serta berbuah. Seperti ayah yang membiarkan anaknya belajar naik sepeda sendiri, meskipun siap menangkap kapan saja. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur hari ini berdoa, selidikilah aku Tuhan dan ujilah aku, sebab kasih setiamu ada di mataku. Itulah inti perjalanan rohani. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari luar, dari api dan badai, tetapi juga mau menyentuh hati kita, membersihkannya dari dalam. Dia tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengakuinya. Pesan untuk kita hari ini, janganlah menoleh ke belakang dalam arti kecewa dan menyesal. Kalau Tuhan sedang membawa kamu keluar dari dosa, luka masa lalu atau hubungan yang rusak, ikutlah. Jangan seperti istri Lot, jangan membeku dalam kenangan dan keterpurukan atau kegagalan. Percayalah di tengah badai. Bahkan saat Yesus terlihat tidur, dia tetap Tuhan yang mengatasi badai. Kadang badai itu perlu agar kita tersadar dan ingat kembali. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Kata pemazmur, Tuhan, aku mungkin goyah, tapi aku mau berjalan di jalan-Mu. Entah hidupmu sedang seperti Sodom, perlu keluar dari situasi yang menghancurkan, atau seperti perahu murid diguncang badai tanpa kendali. Ingatlah bahwa Tuhan ada dan tidak jauh. Dia menarik kita keluar dan Dia menenangkan badai itu sehingga kita tetap selamat. Saudara dan saudari, mari kita tetap mencintai dan percaya kepada Yesus, berjalan bersamanya dengan penuh keyakinan, dan berkata, aku berdiri di tempat yang rata, di tengah jemaat aku akan memuji Tuhan. Semoga Tuhan Yesus ujilah hati dan pikiran kami, dan tuntunlah kami di jalan kebenaran. Jadikanlah kami pribadi yang berdiri teguh dalam kasih setiamu, yang mau dipimpin, dikoreksi, dan dibentuk oleh tangan kasih-Mu. Hanya Engkaulah batu karang dan penolong kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.